Selamat siang anak negeri. Jumpa lagi sama aku, Taufik Iswara. Kali ini aku akan jelajah pesisir barat dari Pulau Lombok. Aku mulai dari selatan nih, di daerah Sekotong yang terkenal akan hutan bakaunya. Aku akan cari kepiting bakau dan diolah menjadi masakan tradisional khas Lombok. Lanjut kita ke bagian utara Pulau Lombok. Aku akan panen buah jambu mete. Mau tahu aku olah jadi apa? Yang satu jadi sayuran dan yang satu lagi jadi jajanan pasar. Nah, ada yang tahu walang sangit? Di sini hama padi ini bisa diolah loh, jadi makanan yang enak. Jangan kemana-mana ya, tetap di Jejak Anak Negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Selain keindahan Lombok yang digunakan untuk destinasi wisata, kehidupan nelayan yang berada di wilayah pesisir Lombok juga menarik untuk diangkat. Seperti yang terlihat di Sekotong, Lombok Barat. Di sini nelayan tiap hari melaut dan pulang pagi hari untuk menjual hasil tangkapannya langsung kepada warga yang telah menunggu. Aku sekarang lagi bantu Bang Jen bongkar muat ikan. Ikan-ikan ini ditangkap bukan dengan jaring, tapi dengan cara ditembak. Nah, ini dia nih hasil tangkapan atau hasil ikan dari daerah Sekotong. Setelah ini kita akan bawa ke sana untuk ditimbang dan akan diambil oleh para pedagang. Tidak, Beragam jenis ikan ini harus dipindah ke box styrofoam dan dibawa ke pinggir untuk langsung dipilah. Nah, ini dia ikan hasil dari menembak semalam. Ada ikan buaya, ikan kakatua, ikan pari, dan cumi pun ada. Biasanya para nelayan yang memiliki perahu melaut untuk mencari ikan mulai berangkat dari sore hingga subuh. Ikan-ikan ini nantinya akan dijual kepada para pedagang dan warga sekitar yang sudah menunggu di pinggir. Kegiatan ini menjadi rutinitas setiap nelayan di wilayah pesisir Pulau Lombok. Nah, sekarang kita lagi pilah-pilah ikan nih sama ibu dan bapak. Engkau pun tertimbang Pak nih? Oke. Oh, ya. Jadi, ini adalah kegiatan atau aktivitas rutin yang dilakukan oleh warga kampung nelayan di daerah Sekotong dan pada umumnya daerah Lombok. Dan setelah ini ikan akan kita timbang, kemudian akan diambil oleh ibu-ibu para pedagang yang ada di pasar. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mengeksplor lebih banyak lagi hasil alam yang ada di daerah Lombok Barat dan Lombok Utara. Dan tetap saksikan Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Wilayah Sekotong, Lombok Barat adalah salah satu tempat yang memiliki kekayaan akan hutan bakau. Kalau banyak bakau seperti ini, biasanya banyak kepiting yang hidup dan menjadikan bakau sebagai rumahnya. Aku, Bang Rijal, dan Bang Anwar mau cari kepiting bakau. Kebetulan air sedang surut. Aku sudah siap sama pakai tanjang nih, sama parang untuk mencari kepiting bakau. Dalam loh, itu arak semua lah mas. Berarti ya bau selapun besi ini taman. Bau mas. Untuk mencari kepiting bakau di sini, tidak hanya menggunakan perangkap seperti mencari kepiting di laut. Yang harus diperhatikan dalam mencari kepiting bakau adalah waktu surut dan waktu pasang. Selain itu, warga juga harus tahu titik-titik di mana kepiting membuat sarang. Kalau di hutan bakau seperti ini, kepiting biasanya membuat lubang seukuran tubuhnya dengan kedalaman beragam, mulai dari 30 cm hingga kedalaman 1 meter. Kalau sudah mendapat lubang yang diduga jadi sarang kepiting, langsung saja masukkan pengait ke dalam lubang. Iya kontek loang ini nen bau kedu penggayatan. Jadi butama nih akah nih jaga lain nih bang. Loang belo baru butama coba nih kedu batik nih. Bau nih bat kado bang. Nah,
Nah, benar aja kan? Setelah Bang Rijal mengangkat parang dari dalam lubang, ada kepiting yang sedang menyepit parangnya. Dapat kan? Wah, langsung aja diikat, biar tidak lepas. Nih bang, Beda tegal nih. nih mudi nih. Mudi nih. Tegal bang. Nah, anak negeri udah dapat satu nih. Ini katanya abangnya yang paling mantap rasanya. Ini paling ini bang deh. Jadi kita cari lagi yuk. Coba Ayo. kita Bet onar ampun nih. Nah, sudah dapat satu nih. Kita cari lagi yuk sarang kepitingnya. Bet onar ampun nih bang. Nak temen-temen itu balik sana. Oh, nih kayak balik nih. B. Nih orot nih. Ini balik balik ya gue nih. Nah, ada lubang bekas kepiting yang baru dibuat nih. Wah, aku mau coba lagi pancing kepitingnya. Pakai pengait ini. Tidak perlu umpan ya, karena kepiting merasa benda apa saja yang masuk ke dalam sarangnya akan dianggap sebagai ancaman. Nah, ini dia nih kepiting bakau. Ini yang unik dari sini nih, kita ngambilnya dengan cara menggunakan apa nih bang? Penggait. Nah, dan biasanya orang-orang sini atau warga sini menangkapnya pada saat siang, biasa habis zuhur ya bang ya? Biasa habis zuhur airnya surut dan kita baru bisa ngambil dengan mudah. Dan lubangnya biasanya bisa sampai kedalaman 2-5 meter ya bang ya? Kepiting bakau tergolong hewan omnivora dan kanibal. Kepiting ini cenderung aktif pada malam hari atau biasa disebut sebagai hewan nokturnal. Keberadaan kepiting di dalam ekosistem bakau dapat mengurangi kadar racun tanah lahan mangrove yang dikenal sebagai anoksik atau kekurangan oksigen. Kepiting akan membuat lubang-lubang di tanah sebagai tempat tinggalnya yang secara langsung mempermudah proses pertukaran udara di lahan mangrove. Nah, waduh mau dan nih bang nih. Bawa situ lewat nih. Bawa. Tuh deh, lapah wah nih. Terus kalah. Kepiting bakau yang sudah aku cari akan aku olah bersama bahan-bahan seperti cabai merah, cabai rawit, dan cabai jawa. Aku mau buat menjadi brengkes atau yang biasa dikenal sebagai sate pusut. Anak negeri, ini dia nih kepiting bakau dari sekotong. Sekarang kita mau bersihkan dulu dan ambil isinya nih dengan cara ya pelang dua nih nak. Dipotong dan kemudian kita ambil isinya. Kalau urusan potong memotong, aku jagonya. Karena untuk membuat brengkes, hanya dibutuhkan dagingnya saja. Untuk mendapatkan dagingnya, harus dibelah cangkangnya seperti ini. Nah, jadi anak negeri untuk pembuatan brengkes ini yang kita olah itu hanya dagingnya aja. Dan sengaja tidak kita rebus untuk agar rasanya manis ya ibu ya? Iya. Udah beres nih. Aku misahin kepiting dengan isinya. Pik, besok kepiting ni letep pik. Selapun. Lapun, tolok detik terus nane. Wah, ini wajarin nih. Jari. Oke. Sementara itu, ibumu menghaluskan bumbu dan Mbak Ria memarut kelapa. Nah, kalau udah bersih, sekarang tumbuk daging dengan bumbu. Daging ditumbuk agar menjadi halus dan bercampur dengan bumbu, sehingga saat dimasak sudah tidak ada lagi cangkangnya. Hasil parutan kelapa dicampur dengan irisan daun jeruk agar lebih beraroma. Tamak ni jok teh pik. Apa? Nyiun tamak jok teh. Ni. Tumpah nyiun jok teh. Tumpah nyok jok teh? Ah. No. Tumpah Oh, nyiun. Nak tumpah nyiun. Tumpah jok teh lapan. Lapuan. Sekarang campur daging kepiting yang telah dihaluskan dan kelapa parut. Aduk hingga rata dan jadi adonan brengkes atau sate pusut. Adonan sudah jadi sekarang, tinggal dibentuk adonan pada tusukan bambu. Ambil adonan dan tempel perlahan pada tusukan bambu. Ternyata sulit juga menempelkan adonan brengkes pada bambu ya. Kalau sudah, sekarang satenya kita tancapkan pada pelepah pisang untuk dibakar. Di sini biasanya untuk membakar sate pusut memang menggunakan pelepah pisang agar lebih mudah dibakarnya. Nah, sekarang saatnya kita bakar. Anak negeri, jadi ini dia nih proses terakhir dari pembuatan brengkes atau sate pusut. Nah, kalau biasanya pembuatan sate pusut itu bahannya dari daging sapi atau daging ayam
di sini warga mengolahnya dengan kepiting bakau, dan ada yang unik di sini. Saya menggunakan pelepah pisang yang fungsinya agar saat membalik sate tidak panas, tidak terkena panas. Saat membakar sate pusut yang digunakan hanya bara apinya saja ya. Jadi jangan sampai dagingnya menjadi gosong. Ini dia tampilan sate pusut yang sudah matang. Nah, meski kepiting memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk tubuh, namun jika dikonsumsi secara berlebihan, akan berdampak pada tubuh kita. Karena kepiting bakau memiliki kolesterol yang cukup tinggi. Baik, Nak. Anak negeri, jadinya ini dia nih, brengkes atau sate pusut. Rasa dari brengkes ini enak banget. Dan tekstur dari kepiting yang tadi kita masak itu berasa, dan untuk rasanya sendiri ini pedas, jadi nggak perlu atau nggak butuh sambal tambahan lagi. Dan pokok main noh hintin deh, pacu nih begituan nih. Setelah mengolah kepiting dengan dibikin menjadi sate pusut, sekarang aku akan mengolah menjadi masakan khas tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Oke anak negeri, sekarang saya, Mbak Har dan Mbak Mala akan membuat masakan sepat kepiting bakau. Tapi sebelum itu, untuk proses pertamanya kita akan bakar dulu nih kepiting dan bawang merah bawang putihnya. Sepat adalah masakan tradisional dari Pulau Sumbawa yang biasanya diolah menggunakan bahan utama yaitu ikan. Kali ini aku akan buat jadi daging kepiting bakau. Yang jadi ciri khas sepat adalah bahan utama dan bawangnya harus dibakar. Bakar bawangnya jangan sampai gosong. Yang penting sudah tercium aroma bawangnya. Nah, kau cari nih, Mbak Beng anu sekali, jonjok. Mbak Har menghaluskan bumbu dari cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan asam jawa. Kepitingnya sudah matang. Sekarang pisahkan capitnya dan belah menjadi 2 bagian. Sementara itu Mbak Mala mengupas dan mengiris mangga muda. Selanjutnya irisan mangga diberi garam agar lebih lunak. Selanjutnya tambahkan air sekaligus untuk mencuci mangga muda. Peras dan letakkan dalam wadah untuk membuat kuah sepatnya. Cara membuat sepat ini cukup unik nih, gak perlu dimasak. Mangga muda dan bumbu cukup diberi air panas dan aduk hingga rata. Diamkan beberapa saat, baru ditambahkan kepiting di atasnya. Nah, sudah jadi kuah sepat kepiting bakau. Inilah alasan kenapa kepitingnya dibakar terlebih dahulu ya. Karena setelah kuah sepat jadi, sudah tidak ada lagi proses memasak. Sajian sepat identik dengan rasa asam. Selain dari mangga muda dan asam jawa, rasa asam sepat juga bisa didapat dari belimbing wuluh dan juga terong bulat. Kalau sedang sariawan, cocok nih makan sepat agar cepat sembuh. Begitu kepercayaan orang-orang. Ini tuh rasanya enak banget. Ada rasa asam dan manisnya yang berasal dari mangga. Dan ini nih, kepiting bakarnya. Wah. Dan tekstur dari kepiting bakaunya dalamnya itu lembut banget.